Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reksa sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Wrestling Update edisi 27 Juni 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia para wrestling. Dan di video kali ini ada beberapa headline yang akan gua berikan ya. Yang pertama ini New Japan Pro Wrestling mendapatkan juara baru untuk gelar IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. Lalu selanjutnya ini kita melihat lagi ya bahwa beberapa bintang NXT ini pun terlibat dark match ya di show SmackDown minggu ini. Dan yang terakhir ini salah satu berita yang sangat mengejutkan dan cukup menyedihkan ya, yaitu lagi-lagi ya WWE ini pun menggelar pemecatan massalnya ya, untuk kesekian kalinya di tahun ini. Dan itu saja, kita mulai saja untuk berita yang pertama di video kali ini, yaitu hasil daripada show New Japan Pro Wrestling Kizuna Road edisi 23 Juni 2021 dengan main eventnya adalah pertandingan untuk perebutan gelar IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion antara Taiji Ishimori bersama El Phantasmo menghadapi Show dan juga Yoh. Ya, di mana show ini pun mempertandingkan 5 pertandingan. Di mana pertandingan pertama ini ada pertandingan antara Great Okan menghadapi Yota Tsuji, yang dimana Great Okan ini berhasil keluar sebagai pemenangnya. Lalu match kedua ini adalah single match yang sama, yaitu adalah match antara Yuya Uemura menghadapi Kota Ibushi, di mana Kota Ibushi itu keluar sebagai pemenangnya. Dan sebenarnya ya untuk Yota Tsuji dan juga Yuya Uemura ini merupakan salah satu jebolan daripada New Japan Pro Wrestling Dojo di Tokyo, di Jepang ya, yang dimana keduanya menampilkan performa yang cukup meyakinkan dan juga cukup menjanjikan bahwa mereka ini merupakan aset yang cukup penting ya bagi New Japan Pro Wrestling di masa yang akan datang gitu. Dan match ketiga ini ada 10 man ya, tag team match antara Chaos menghadapi para senior daripada New Japan Pro Wrestling ya gitu ya. Yaitu match antara Kazuchika Okada, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Yoshihashi dan juga Toriano dari Chaos menghadapi Hiroshi Tenzan, Satoshi Kojima, Yuji Nagata, Toki Makabe dan juga Tomoaki Honma. Dan di mana pertandingan tersebut ya, Chaos ini yang dipimpin oleh Kazuchika Okada berhasil keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut gitu ya. Dan selanjutnya ini ada pertandingan keempat, yaitu pertandingan 8-man tag team match ya antara Suzuki Gun menghadapi LIG, Los Ingobernables dos Japón. Di mana untuk Suzuki Gun itu sendiri pun dipimpin oleh Dangerous Tekker, Taichi dan juga Zack Sabre Jr. yang merupakan IWGP Heavyweight Tag Team Champion ya. Lalu ada Desperado, di mana Desperado ini merupakan juara untuk gelar Junior Heavyweight Championship. Dan yang terakhir itu ada Yoshinobu Kanemaru. Dan sedangkan LIG ini pun dipimpin oleh IWGP World Heavyweight Champion, yaitu Shingo Takagi bersama rekan-rekannya itu Tetsuya Naito, Sanada dan juga Bushi. Yang dimana di pertandingan tersebut pun ya Suzuki Gun ini berhasil menyingkirkan LIG ya sebagai pemenang dari pertandingan tersebut gitu. Dan tentunya main eventnya itu adalah pertandingan untuk gelar IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship antara Taiji Ishimori dan juga El Phantasmo dari The Bullet Club menghadapi Show dan juga Yoh yang merupakan juara bertahan untuk title tersebut gitu ya. Yang dimana di pertandingan tersebut pun pada akhirnya Taiji Ishimori dan juga El Phantasmo pun berhasil keluar sebagai juara baru IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship, yang dimana ini adalah usaha mereka untuk kesekian kalinya dalam beberapa bulan terakhir ya, dalam usaha mereka mengejar title tersebut, yang dimana sebelumnya mereka kejar itu pada saat title tersebut pun masih dipegang oleh El Desperado ya dulu gitu. Dan akhirnya pun mereka bisa memenangkan title tersebut dari Show dan juga Yoh begitu. Dan mereka pun menjadi juara baru untuk IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship gitu. Dan berita selanjutnya ini masih daripada New Japan Pro Wrestling, tapi kita akan bergeser ke cabang Amerika daripada New Japan Pro Wrestling, yaitu New Japan Strong. Yang dimana akhirnya New Japan Pro Wrestling pun mengannounce bahwa Strong ini pun akan melakukan tapingnya ya, untuk pertama kalinya akan dihadiri oleh penonton secara langsung. Yang dimana untuk New Japan Strong yang akan dihadiri oleh penonton secara langsung ya untuk sesi tapingnya itu bertajuk The Fighting Spirit Unleashed, yang akan digelar di hari Senin tanggal 16 Agustus dengan venue itu berada di Thunder Studio, Long Beach, California. Dan direncanakan untuk show tersebut pun akan menggelar 9 pertandingan, dan sudah ada beberapa talent yang akan bergabung ya sesuai apa yang
iklankan atau di advertise oleh pihak New Japan ya dalam untuk iklan yang mereka di Fighting Spirit Unleashed gitu. Nama-namanya itu ada Jay White, lalu juga ada juara Strong Openweight Champion yaitu VFP Tom Lawler, lalu ada Juice Robinson, Leo Rush, Shota Umino, Ren Narita, Fred Rosser, Carl Fredericks, Clark Connors, dan juga Hikuleo. Dan kita lihat saja ya bagaimana antusiasme para penonton atau para penggemar daripada New Japan Pro Wrestling di Amerika, yang pada akhirnya mereka untuk pertama kali bisa menyaksikan New Japan Strong secara langsung gitu. Berita selanjutnya ini juga masih daripada New Japan Pro Wrestling, atau bisa dibilang ini merupakan berita terakhir daripada New Japan Pro Wrestling ya di video kali ini, yaitu mengenai update turnamen terbesar daripada New Japan Pro Wrestling itu sendiri, yaitu G1 Climax, yang dimana akhirnya pun New Japan Pro Wrestling pun memfinalisasi ya rencana mereka untuk menggelar G1 Climax tahun ini, yang merupakan menjadi G1 Climax ke-31 untuk New Japan Pro Wrestling gelar gitu ya. Menurut berita yang disampaikan oleh Dave Meltzer ya melalui Wrestling Observer newsletter minggu ini, yang mengatakan bahwa untuk G1 Climax tahun ini pun akan digelar di bulan September hingga bulan Oktober begitu ya. Sebagaimana yang digelar di tahun kemarin ya oleh New Japan Pro Wrestling, yang sebenarnya jadwal tersebut itu berbeda ya, seperti jadwal tradisionalnya G1 Climax itu biasa digelar, yang biasa digelar itu biasanya kan di bulan Januari hingga Agustus. Namun karena adanya Olimpiade Tokyo begitu ya, yang akan digelar di tahun ini, yang sebenarnya akan digelar di tahun lalu juga gitu ya, maka dengan alasan tersebut pun mereka memutuskannya akan digelar di musim gugur ya, atau di bulan September ataupun Oktober begitu untuk G1 Climax 31 ini gitu. Dan untuk penggulat-penggulat atau bintang-bintang yang akan berpartisipasi di turnamen ini pun pihak New Japan Pro Wrestling pun masih menutup rapat ya untuk informasi terkait hal tersebut ya, karena masih ada cukup masalah ya untuk dalam sisi talent New Japan Pro Wrestling ya, seperti yang gua sempat sampaikan ya di beberapa bulan lalu, bahwa terutama ya para bintang asing atau bintang yang berasal dari luar Jepang itu memang cukup tidak senang ya atas perlakuan manajemen New Japan Pro Wrestling ya terkait masalah karantina dan juga penjadwalan begitu, dan itu pun masih berlanjut ya hingga saat ini gitu. Jadi ya kita lihat saja ya siapa saja yang akan berpartisipasi di turnamen ini. Dan bagi kalian yang tidak mengetahui apa itu G1 Climax ya, G1 Climax itu bisa dibilang merupakan turnamen terbesar daripada New Japan Pro Wrestling, yang singkat kata bisa dibilang resultnya ya atau hasilnya, siapapun yang memenangkan pertandingan ini pun akan memiliki hak seperti di Royal Rumble gitu ya. Dimana kalau Royal Rumble itu pemenang dari Royal Rumble itu mereka bisa menantang pemegang title tertinggi di WWE ya, baik itu di SmackDown atau di Raw di event WrestleMania. Maka pemenang G1 Climax ini bisa melakukan hal yang serupa. Namun yang berbeda itu adalah dari format turnamen ya, dimana turnamen ini digelar biasanya selama sebulan sepenuh, yang dimana biasanya itu terdiri dari dua babak. Yang babak pertama itu adalah babak round robin ya atau klasemen, yang akan berlanjut ke babak gugur ya atau elimination stage, hingga akhirnya pun mereka mendapatkan juara dari turnamen tersebut. Yang mana apabila untuk juara daripada G1 Climax ini pun akan mendapatkan suatu briefcase yang berisikan kontrak untuk menantang pemegang title IWGP World Heavyweight Championship di event Wrestle Kingdom di tahun berikutnya begitu guys. Oke, kita berlanjut lagi ya ke berita dari WWE, yang akan gua mulai dari hasil daripada show SmackDown edisi 25 Juni 2021, yang dimana ini merupakan show yang cukup oke dan cukup menghibur ya, dimana show ini pun dibuka dengan perayaan dari kemenangan Bianca Belair atas Bayley ya di event Hell in a Cell kemarin, yang dimana sebenarnya segmen ini merupakan segmen pengantar ya untuk pertandingan pertama untuk malam tersebut, yaitu pertandingan Mixed Tag Team Match antara Bayley bersama Seth Rollins menghadapi Bianca Belair bersama Cesaro, yang dimana pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Bayley dan juga Seth Rollins, sehingga pertandingan ini pun memanaskan lagi ya storyline
kedua storyline yang sedang terjadi ya, baik Bayley dan juga Bianca Belair dan juga Seth Rollins bersama Cesaro. Yang tentunya storyline ini pun masih akan berlanjut hingga ke Money in the Bank yang akan datang gitu guys. So selanjutnya ini ada pengangkatan atau pelantikan ya, upacara pelantikan bagi raja baru WWE yaitu King Shinsuke Nakamura. Yang dimana dalam pelantikan ini pun ya Bucks yang merupakan rekan daripada Shinsuke Nakamura pun memainkan lagu entrance-nya daripada Shinsuke Nakamura, hingga akhirnya pun dia yang memberikan mahkota ini atau yang menyematkan mahkota King kepada si Shinsuke Nakamura ini gitu ya. Dan dalam di area backstage pun ya, yang merupakan lawan Shinsuke Nakamura atau King sebelumnya itu Baron Corbin pun mereaksi upacara pengangkatan dari Shinsuke Nakamura, yang dimana dia ini pun diwawancarai oleh Kayla Braxton ya, yang pokoknya dia pun menyatakan dia pun merasa sedih ya atas kekalahan gelar dia sebagai seorang raja gitu ya. Si Corbin itu mengatakan, dan terlihat dari ekspresi mukanya pun dia pun sudah memasuki fase depresi ya atas kekalahan itu. Dia merasa kecewa yang sangat amat mendalam, bahkan terlihat meneteskan air mata gitu ya si Corbin ini gitu guys. Dan kita berlanjut lagi ke partai pertama untuk kualifikasi Money in the Bank divisi pria ya untuk SmackDown, di mana partai tersebut pun mempertemukan Big E menghadapi Apollo Crew yang ditemani oleh Commander Aziz ya. Di mana di pertandingan tersebut pun sebenarnya cukup berimbang, bahkan si Apollo Crew ini hampir saja bisa memenangkan pertandingan tersebut ya, apabila Commander Aziz ini pun tidak ketahuan ya atau ke gap ya pada saat dia mencoba untuk mengeksekusi Nigerian Nail ya terhadap Big E, namun dia ketahuan untuk di pertandingan tersebut oleh wasit sehingga dia pun diusir dari arena pertandingan, dan hal tersebut pun mengubah momentum pertandingan ini pun kepada Big E, yang dimana tentunya hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Big E secara maksimal karena dia pun berhasil mereversal roll up pin daripada Apollo Crew dan menjadikannya big ending ya bagi Big E, sehingga dia pun memenangkan pertandingan tersebut pun via pinfall dan menjadikan Big E pun menjadi orang pertama yang mewakili SmackDown ya untuk pertandingan Money in the Bank bagi divisi pria. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen yang dibawakan oleh Sonya Deville, yang dimana Sonya Deville ini pun mengumumkan atau mereveal komentator pertama bagi SmackDown ya yang akan mewakilkan SmackDown di pertandingan Women Money in the Bank, yang dimana Sonya Deville pun menunjuk Carmella sebagai orang tersebut atas track record Carmella ya di event Money in the Bank, yang dimana Carmella itu pernah memenangkan sebanyak 1 kali ya daripada pertandingan Money in the Bank tersebut gitu. Namun dari tengah segmen announcement dari si Sonya Deville pun, Liv Morgan ini pun datang untuk menginterupsi segmen tersebut, yang dimana si Liv Morgan ini pun menyatakan bahwa dia pun berhak berada di Money in the Bank karena dia pun pernah mengalahkan Carmella ya di episode SmackDown 2 minggu yang lalu. Dan Sonya Deville pun ingin Liv Morgan itu membuktikan apa yang dia bicarakan dengan mempertandingkan keduanya, dan pertandingan Liv Morgan dan juga Carmella pun langsung terjadi, yang dimana di pertandingan tersebut pun Liv Morgan keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut. Namun kita tidak mengetahui apakah Liv Morgan ini akan berpartisipasi ke pertandingan Money in the Bank yang akan datang setelah kemenangan ini, ataukah dia harus menjalani kualifikasi terlebih dahulu. Kita lihat saja, karena dari pihak manajemen atau dari pihak WWE belum ada announcement secara pasti mengenai partisipasinya Liv Morgan gitu guys. Dan kita berlanjut lagi, ini ada pertandingan single match antara Jimmy Uso yang menghadapi Dolph Ziggler, yang dimana di pertandingan tersebut ya cukup berimbang, walaupun pada akhirnya Jimmy Uso ini bisa keluar sebagai pemenang setelah dia mengeksekusi super kick terhadap Ziggler dan menangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan ini pun menjadi pembuktian ke dirinya ya terhadap Roman Reigns bahwa dirinya si Jimmy Uso ini pantas sebagai pendamping daripada si Roman Reigns gitu ya, setelah saudaranya itu Jey Uso ini
memutuskan meninggalkan baik Jimmy Uso dan juga Roman Reigns gitu kan. Dan segmen terakhir dan juga segmen penutup daripada show SmackDown kali ini yaitu segmen promo daripada Roman Reigns dan juga Paul Heyman, yang dimana pada intinya sih mereka mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi orang yang berhak untuk menantang Roman Reigns atas gelar Universal Championship-nya, dan bisa dikatakan bahwa Roman Reigns adalah juara Universal terbaik sepanjang sejarah WWE. Namun promo tersebut pun harus dipatahkan atau diinterupsi di tengah jalannya karena kita bisa melihat Edge yang melakukan comeback ya setelah penampilan terakhirnya di WWE yaitu di event WrestleMania 31 kemarin, yang dimana dia kalah dari Roman Reigns pada triple threat match untuk memperebutkan gelar Universal Championship yang juga melibatkan Daniel Bryan ya di partai tersebut begitu. Yang dimana di episode tersebut gitu ya, si Edge ini pun langsung menyerang Roman Reigns, dan si Roman Reigns pun tidak bisa mengantisipasi serangan-serangan daripada Edge gitu ya, walaupun dia pun sempat mendapatkan bantuan daripada Jimmy Uso. Namun bantuan daripada Jimmy Uso pun tidak terlalu berarti gitu ya, hingga pada akhirnya pun Edge ini pun menjadi orang terakhir yang berdiri berada di tengah ring gitu, dan itu pun yang menjadi segmen penutupan daripada show SmackDown edisi 25 Juni 2021. Dan ada beberapa announcement juga ya seputar SmackDown minggu depan ya, dan juga terkait mengenai kualifikasi bagi Money in the Bank di brand SmackDown, dimana untuk minggu depan itu ada satu match qualification untuk Money in the Bank yang sudah dipastikan akan digelar, yaitu pertandingan last man standing antara Kevin Owens yang akan menghadapi Sami Zayn gitu guys. Dan itu saja ya mengenai update mengenai SmackDown. Kita beralih mengenai update mengenai bintang-bintang NXT yang terlibat dalam dark match ya di show SmackDown kemarin. Ada 3 penggulat NXT yang terlibat di dark match tersebut, yaitu ada Karrion Kross, Scarlett dan juga Shotzi Blackheart. Yang dimana Karrion Kross di dark match tersebut dia bertanding menghadapi Slapjack, yang dimana Karrion Kross itu keluar sebagai pemenang dari pertandingan tersebut begitu ya. Sedangkan Blackheart itu menghadapi Scarlett yang merupakan partner daripada Karrion Kross, dimana Blackheart berhasil mengalahkan Scarlett. Dan untuk Karrion Kross ini sendiri itu merupakan pertandingan keduanya ya selama seminggu terakhir ya di main roster ya. Setelah di pertandingan sebelumnya dia pun menghadapi Shelton Benjamin ya dalam taping untuk show WWE Main Event. Dan untuk di WWE Main Event itu sendiri pun tidak hanya Karrion Kross ya yang melakukan pertandingan tersebut ya dari NXT, itu ada nama Bronson Reed juga yang melakukan taping di WWE Main Event ya bagi bintang NXT, yang dimana Bronson Reed ini pun berhasil mengalahkan Drew Gulak ya di taping daripada Main Event gitu. Dan sedangkan untuk Bronson Reed dan juga Karrion Kross ini sudah mereka itu sudah melakukan trial ya untuk promotion ke Main Event itu sejak minggu yang lalu gitu ya, atau di episode SmackDown yang lalu. Sedangkan untuk Shotzi Blackheart ini baru di episode SmackDown kali ini gitu ya. Kita bisa lihat ya bahwa nama-nama inilah yang memiliki kemungkinan yang paling besar ya untuk dipromosikan ke main roster di momen atau di event WWE Draft yang akan digelar setelah WWE SummerSlam yang akan datang gitu ya guys. Ya, jadi kita akan melihat bahwa mereka akan bergabung ke main roster di bulan September yang mendatang lah gitu. Oke, selanjutnya ini berita mengenai pemecatan lah. Yang pertama ini pemecatan dari salah satu writer WWE yang bernama Candice Mobley, yang dimana untuk Candice Mobley itu sendiri tuh sebenarnya baru saja dikontrak oleh WWE di bulan ini gitu ya. Namun Candice Mobley pun harus dilepas ya atau dipecat ya oleh WWE atas apa yang Candice Mobley nyatakan ya di suatu podcast yang bernama Asian Not Asian, yang dia menjelaskan bahwa dia baru saja bergabung dengan WWE gitu ya, dan dia pun menyatakan bahwa dia pun cukup terkejut ya atas perekrutan WWE, yang dimana dia pun mengakui bahwa dia untuk mengisi posisi tersebut dia tidak harus memiliki background atau pengetahuan mengenai dunia pro wrestling begitu ya. Nah, walaupun si Candice Mobley itu memiliki background dalam produksi film dan juga penulisan untuk komedi gitu, comedy writing. Dan ada lagi pernyataan yang lebih cukup kontroversial ya, yaitu di mana
Mobley itu menyatakan bahwa dia ini bergabung ke tim writingnya untuk show Monday Night Raw, namun dia tidak mengetahui nama dari WWE Champion yaitu Bobby Lashley, yang dimana di podcast tersebut dia pun mengatakan bahwa menyebutkan Bobby Lashley itu sebagai Bobby Ashley ya, dan dia pun mendeskripsikannya ya seperti yang ya orang awam lah untuk dunia pro wrestling, dan hal tersebut pun ya membuat pihak manajemen WWE pun sangat tidak amat senang, dan cukup hal tersebut pun membuat cukup besar ya, masalah tersebut pun cukup besar ya di kalangan manajemen daripada WWE, karena ini pun menunjukkan bahwa WWE pun seperti cukup asal-asalan ya dalam melakukan perekrutan orang gitu ya, yang dimana mereka pun seperti yang ya udahlah ambil aja kayak gitulah, tidak melakukan seleksi yang mumpuni ya untuk mengisi posisi tersebut. Apalagi performa daripada show Raw yang cukup mengecewakan ya di sejak tahun 2021, yang dimana mereka pun sempat menyentuh rekor terendah ya untuk segi jumlah penonton untuk show Raw itu sendiri ya, walaupun memang di beberapa beberapa episode terakhir sudah ada perbaikan walaupun belum cukup signifikan begitu ya. Untuk Mobley itu sendiri pun dia pun memiliki show ini ya, podcast yang bernama Love About Town, dan dia pun pernah tampil juga ya di Tonight Show yang dibawakan oleh Jimmy Fallon, yang dimana dia mengisi salah satu segmen stand up comedy ya di show tersebut gitu. Dan kita beralih lagi ya ke berita yang terakhir, yaitu berita yang cukup berat ya gue bawakan, yaitu di hari Jumat kemarin ya, Jumat malam waktu Amerika, atau gua pertama kali terima berita ini pun di hari Sabtu subuh ya, atau Sabtu pagi. Untuk berita secara lengkapnya, yang pertama kali gua dengar itu Sabtu subuh ya, yaitu ada 7 orang yang dipecat, yang hingga akhirnya pun menjadi 14 orang yang secara total dipecat ya dalam gelombang pemecatan kali ini, yang dimana roster-roster yang terkena daripada gelombang pemecatan kali ini pun mereka sebagian besar berasal pengisi daripada brand NXT dan juga 205 Live. Bisa dibilang sebagian besar roster daripada 205 Live pun terkena pemecatan kali ini gitu ya, yang dimana nama-namanya itu ada Breezango ya, Fandango dan juga Tyler Breeze, yang merupakan jujur ini merupakan salah satu tag team favorit gua ya di NXT. Lalu juga ada Torinis, Area Davari, Agus Gray, Ever Rice, Chase Parker dan juga Matt Martel ya, Ever Rice itu. Terus ada Kurt Stallion, The Bollywood Boys, Sunil dan juga Samir Singh, Arturo Roas, Marina Safir, Killian Dane dan juga Tino Sabatelli. Dan semua pemberitaan mengenai pemecatan kali ini sebagian besar yang pertama kali melaporkannya itu adalah Fightful Select dan juga PW Insider ya. Shout out untuk mereka ya, karena gua akan memberikan beberapa highlight ya, atau profil singkat ya untuk siapa-siapa saja yang dipecat kali ini. Yang pertama ini ada Fandango ya, atau nama asli itu adalah Curtis Husey, yang dimana dia bergabung pertama kali itu di tahun 2016. Dia join ke developmental brandnya WWE kali itu, yaitu bernama Deep Shout Wrestling, dan dia pun ini ya sempat bergabung ke NXT juga, sebelum pada akhirnya pun dia dipromosikan ke main roster tahun 2013 gitu ya, dan dia pun sempat membentuk tag team yaitu Breezango bersama Tyler Breeze di tahun 2016, dan memenangkan title NXT Tag Team Championship ya bersama Tyler Breeze tentunya di tahun 2019 gitu ya. Dan selanjutnya ini ada Tyler Breeze ya, dimana untuk Tyler Breeze itu sendiri baru bergabung di WWE di tahun 2010, dimana dia menghabiskan 5 tahun ya di FCW atau NXT, yang dimana sebelum selama di situ pun ya di NXT dia pun pernah melakukan salah satu match yang cukup bersejarah ya di WWE, di mana Tyler Breeze ini pun pernah menghadapi legenda dunia pro wrestling ya, khususnya di Jepang ya, dan juga di Japan Pro Wrestling, yaitu Jushin Thunder Liger. Lalu tidak lama kemudian dia pun dipromosikan ke main roster, di mana dia di main roster pun dia terlibat feud dengan Dolph Ziggler yang cukup memorable juga dan cukup menghibur, dan hingga pada akhirnya pun dia membentuk tag team bersama Breezango hingga
ya akhirnya di NXT gitu ya. Dan untuk Tyler Breeze itu sendiri pun dia membuka sekolah pro wrestling ya di Florida bersama rekannya itu Shawn Spears ya dari AEW. Dan yang selanjutnya ini ada Tony Nese ya. Untuk Tony Nese ini sendiri dia bergabung di tahun 2016 ya bersama WWE, di mana dia pun langsung mengisi Cruiserweight Division ya daripada WWE, dan dia pun sempat memegang title Cruiserweight Champion ya di kisaran tahun 2018 hingga 2019 gitu ya. Dan selama sebagian besar karirnya di WWE, dia sebagian besar menghabiskannya di 205 Live dan juga di NXT. Dan walaupun dia pun sempat muncul di SmackDown ya, di mana dia kalah dari Matt Riddle itu. Dan selanjutnya ini ada dari Arya Daivari ya, di mana Arya Daivari ini merupakan salah satu penggulat keturunan Iran ya kalau nggak salah yang bertanding di WWE, di mana dia pun menghabiskan sebagian besar karirnya di WWE itu di 205 Live ya, dan mengisi Cruiserweight Division WWE sejak tahun 2016. Dan selama karirnya di WWE memang dia tidak pernah memenangkan title Cruiserweight Champion. Walaupun begitu dia merupakan petarung yang cukup kompetitor ya di divisi Cruiserweight gitu guys. Dan yang selanjutnya ini ada Everrise, yaitu Jeff Parker dan juga Martel ya, yang dimana mereka baru saja bergabung di tahun 2019, dan mereka pun pernah tampil di NXT dan juga 205 Live gitu ya. Dan salah satu performa yang paling notable untuk mereka itu pada saat mereka berpartisipasi di Dusty Rhodes Classic ya di awal tahun ini, di mana pada saat itu partai mereka menghadapi The Young Crystal Veteran, itu cukup memorable ya daripada si Everest ini gitu ya. Dan setelah itu mereka memang sempat absen juga ya selama 2 bulan, hingga pada akhirnya mereka pun melakukan comeback ya di show NXT minggu kali ini, di mana mereka itu harus kalah dari Hit Row ya, dan sangat disayangkan ya. Padahal kalau gua rasa sebenarnya Everest ini memiliki potensi ya, apalagi sekarang divisi tag teamnya daripada NXT pun sedang nggak sebagus di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan yang selanjutnya ini ada August Grey ya, dimana untuk August Grey ini sendiri pun ironis sekali ya, dia pun baru bergabung di bulan Agustus tahun kemarin, dan dia pun tampil di 205 Live dan juga NXT gitu ya. Dan yang selanjutnya ada Castellan ya, dimana Castellan ini lebih singkat lagi ya, dia baru bergabung di bulan Oktober. Walaupun begitu dia pun sempat menjadi number one contender ya, atau menantang untuk gelar NXT Cruiserweight Championship yang kala itu dipegang oleh Santos Escobar. Namun pasca pertandingan tersebut dia pun harus mengalami cedera lengan ya, walaupun akhir-akhir ini dia pun dinyatakan sudah pulih ya dari cederanya gitu. Lalu yang selanjutnya ada The Singh Brother, yang dimana paling dikenal The Singh Brother itu pada saat mereka menjadi pendamping daripada Jinder Mahal ya, pada saat Jinder Mahal memenangkan WWE Champion gitu ya. Namun pasca Jinder Mahal itu cedera, mereka pun kembali ke 205 Live gitu ya, yang dimana ya di 205 Live mereka pun pernah bertanding dalam single match dan juga tag team match ya tentunya. Dan keduanya ini pun pernah memenangkan ini ya 27 title ya dari WWE gitu. Yang selanjutnya ini ada Arturo Roas ya. Kalau Arturo Roas memiliki background itu freestyle wrestling dan juga Brazilian Jiu-Jitsu. Dia pernah dikontrak sejak tahun 2015 ya di WWE. Walaupun begitu dia memang tidak terlalu notable ya di NXT, namun di Raw Underground dia cukup menonjol ya. Walaupun pada akhirnya Raw Underground pun harus di cancel ya show-nya gitu ya. Sejak penampilan di Raw Underground dia katanya disebutkan bahwa dia mengalami cedera di bagian bicep gitu ya, dan dia pun tidak bertanding sejak di bulan November gitu. Lalu selanjutnya ini ada Marina Shafir, yang dimana Marina Shafir ini merupakan bagian daripada The Four Horsemen of MMA ya, yang berisikan Ronda Rousey, lalu juga ada Shayna Baszler, Jessamyn Duke ya. Yang dimana untuk Marina Shafir ini sendiri memang selama karir di WWE dia tampil di NXT, yang dimana dia dipasangkan oleh Jessamyn Duke gitu ya. Dan selama Shayna Baszler berada di NXT gitu ya, Jessamyn Duke dan juga Marina Shafir memang sering terlihat menjadi salah satu rekan daripada Shayna Baszler ya. Dan Marina Shafir dan
Jesse Ventura pun absen ya sudah lama absen ya sejak si Shayna Baszler itu sendiri dipromosikan ke main roster gitu. Ya walaupun begitu Marina Shafir memang sempat tampil juga di Raw Underground gitu ya, walaupun sejak itu pun ya, sejak si Raw Underground dibubarkan pun dia tidak tampil lagi di show WWE manapun begitu ya. Dan Marina Shafir ini juga adalah istri daripada Roderick Strong ya, yang merupakan member atau roster daripada NXT yang dimana baru-baru ini dia melakukan comeback ya sebagai bagian daripada grup terbaru NXT yaitu Diamond Mine gitu. Yang selanjutnya ini ada Killian Dane. Killian Dane ini juga salah satu nama favorit gua di NXT karena gua sudah mengikuti dia ya sebelum dia bergabung di WWE, yang dimana gua sempat melihat penampilan dia di WCPW ya di Inggris ya, atau Watch Culture Pro Wrestling, yang dia di promotion tersebut dia melakukan performa yang sangat amazing ya, yang cukup mengesankan, dan dia lanjutkan di WWE ya, yang dimana debutnya di NXT dia pun bergabung ke salah satu faction di NXT yang bernama Sanity, yang kala itu dipimpin oleh Eric Young begitu ya, dan juga di grup tersebut dia bergabung bersama istrinya yaitu Nikki Cross gitu ya. Namun sejak Sanity itu bubar gitu ya, dia pun lebih banyak menghabiskan waktunya di NXT ya, di single division, walaupun akhir-akhir ini pun dia membentuk sebuah tag team ya bersama Drake Maverick, yang dimana itu merupakan salah satu tag team yang unik ya, karena kedua petarungnya itu baik Killian Dane dan juga Drake Maverick itu memiliki gaya bertarung yang sangat bertolak belakang gitu kan. Dan nama yang terakhir ini ada Tino Sabbatelli. Memang untuk Tino Sabbatelli tentunya menghabiskan waktunya di NXT, walaupun sudah cukup lama ya dia tidak pernah tampil di NXT gitu ya. Dan sejak 2014 dia memang sering muncul di NXT pun bersama Riddick Moss ya sebagai tag team, hingga akhirnya di tahun kemarin ya, di Black Wednesday tahun kemarin dia pun menjadi salah satu nama yang dipecat, walaupun di bulan Oktober dia pun kembali dikontrak gitu ya. Namun sejak bulan Oktober pun dia tidak pernah melakukan satu pertandingan sekalipun gitu ya. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan ya untuk mengenai profil-profil siapa saja yang dipecat di gelombang pemecatan kali ini. Dan seperti yang gue bicarakan ya, seperti mengenai hal-hal ini di video sebelum-sebelumnya, bahwa pemecatan kali ini pun WWE pun dengan alasan yang sama, yaitu alasan finansial ya, yang tentunya memang ini pun semakin menunjukkan ya bahwa intensi WWE untuk ya memperbaiki performa keuangan ya, karena memang sepertinya Vince McMahon ini ingin menjual WWE gitu ya, dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari penjualan kali ini gitu ya. Karena untuk suatu perusahaan yang sedang mendapatkan profit besar, sedang mendapatkan banyak ya profit ya dari beberapa media deal mereka ya di beberapa tahun terakhir gitu ya, seperti deal mereka dengan Fox untuk penayangan SmackDown yang bernilai $1 billion, lalu untuk hak siaran streaming mereka dengan Peacock yang juga bernilai $1 billion, belum lagi deal mereka dengan Arab Saudi ya untuk show-show mereka. Dan itu kan membuat keuntungan yang sangat amat besar ya bagi WWE. Namun pada saat mendapatkan keuntungan yang sangat amat besar, WWE malah cuci gudang untuk rosternya. Bisa dibilang ini adalah salah satu indikasi usaha keluarga McMahon untuk menjual WWE gitu ya. Dan terkait hal tersebut ya gue udah gak bisa komentar lagi mau gimana gitu ya. Dan memang ini ya kita harapkan sih semoga orang-orang yang dipecat kali ini mendapatkan karir yang lebih baik di luar WWE. Memang WWE ini sampah sih gitu ya, terkait mengikat roster yang ya udahlah, mau gimana lagi ya. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan ya di video kali ini gitu ya. Dan kita belum tahu ya apakah nama-nama ini pun mengenai berita pemecatan ini akan berakhir di gelombang yang ini ataukah masih berlanjut. Tapi feeling gua sih masih akan berlanjut ya, melihat dari apa yang dilakukan WWE gitu ya. Oh ya, satu lagi, WWE sempat mengatakan bahwa mereka menjanjikan ada perubahan yang signifikan untuk Cruiserweight Cruiserweight Division. Ya, mungkin ini yang mereka janjikan, memecat sebagian besar daripada roster 205 Live gitu ya.
nggak tahu, gue udah nggak peduli lagi apa yang mereka janjikan. Bahkan mereka menjanjikan hal yang besar untuk di WWE Draft, gue udah nggak peduli. Untuk WWE, apabila mereka melakukan pemecatan yang cukup membabi buta ya gitu ya. Walaupun sih ya pemecatan yang kali ini ada sih beberapa nama yang memang ya tidak dimanfaatkan oleh WWE dengan cukup maksimal. Namun ada beberapa nama yang kata gue ini memiliki potensi yang cukup besar ya untuk WWE di masa depan seperti Everrise, lalu Killian Dane itu sendiri gitu ya. Dan itu masih gue harapkan mereka masih bisa melakukan lebih ya di WWE gitu sih. Itu saja sih yang bisa gue sampaikan. Dan apabila kalian menyukai video kali ini silahkan klik tombol like. Dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan mengenai update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling, tidak hanya SmackDown tetapi gue juga suka memberikan mengenai AEW dan juga New Japan Pro Wrestling dan promosi lainnya, silahkan subscribe ya guys ya bagi yang belum subscribe. Dan yang terakhir kalinya, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, bang.